Kita mulai. Untuk itu untuk bapak ibu yang masih berada di luar Balai Mandapa mohon untuk segera menempati tempat duduk yang sudah tersedia ya. Di situ juga sudah ada amplopnya, tapi jangan dibunyikan dulu ya. Kita luar biasa ya. Langsung saja kita bermain lagu. Bagus sekali. Tapi baginya saya bertanya lagi kepada banyak orang. Nah, tentu saja di tempat ini Anggota terima kasih sudah diberikan ruang waktu. Sama istri saya lama ingin datang ke sini. Gimana cara main angklung dengan cepat, amazing, dan ternyata mendunia. Semua yang sudah mencoba ini, kalau Kang Balton lebih dulu, berapa kita ketemu diskusi panjang tentang seni dan budaya, dan saat itu dalam banget. Maka saya mau minta tadi 10 menit yang dibacakan dan sudah diizinkan gitu. Saya di sini tidak sendiri. Seharian saya sebenarnya beserta seorang pejabat yang sangat penting sekali di Republik ini. Pak Ahmad Basara ini Wakil Ketua MPR RI. Boleh berdiri Mas. Ini beliau yang mendampingi saya, mengantarkan saya. Kalau Kang Ono, ini sudah kenal semua lah ya, sudah kenal semua. Dan tentu saja banyak tokoh penting di sini. Mengakhiri terima kasih berdatang ke Semarang, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya kagum. Kalau Bandung, Jawa Barat sih buat saya tidak terlalu asing. Cuman sampai perjalanan seperti itu saya angkat tangan. Saya punya adik hanya satu, mencari nafkah, bekerja, 3 anak lahirnya di Bandung, dan sampai hari ini dia tinggal di sini. Jadi dulu hampir setiap minggu pasti saya ke sini, hampir setiap minggu. Sepupu saya juga kerja di sini sudah lama, sudah tetap di sini. Maka itu guide saya ketika saya datang ke Bandung hari itu. Tapi untuk Jawa Barat sangat luas ini, rasa-rasanya ketika sampai ke banyak teman, saya butuh tour guide yang mengerti persis apa sebenarnya yang ada di sini, dan 10 menit pidato tadi kurang lebih itu ternyata menjelaskan dan membuka pikiran saya bahwa ini serius, dengan kebanggaan seni budayanya itu serius. Rasa-rasanya Bung Karno yang melahirkan Republik ini terinspirasi juga banyak dari Bandung loh ya. Dari Bandung loh. Mulai dia sekolah, mulai dia kos, mulai dia berinteraksi, mulai ketemu si Marhen, itu di Jawa Barat semua kan. Dan saat itu inspirasi itu muncul. Saya kira dalam sejarah perjalanan sampai Republik ini lahir, di sini semua terjadi. Bagaimana Indonesia menggugah di Jawa Barat, di Bandung gitu. Bagaimana ketika hegemoni asing itu muncul dan kemudian banyak imperialisme, kolonialisme terjadi, blok barat timur itu begitu kuatnya. Bung Karno juga punya pikiran waktu itu, kumpul-kumpul negara yang lain, Asia Afrika lahir di sini. Jadi dahsyat ya. Bahkan kemarin waktu Presiden ke Jerman, saya mendengarkan dari duta besar kita di sana, bagaimana Kansler Jerman mengutip Dasar-Sila Bandung. Yang mengutip itu. Jadi begitu banyaknya sejarah, dan tentu ini perjalanan yang sangat panjang. Bapak Ibu, betapa bahagianya saya sore ini bisa berjumpa. Kursus kilat juga ya. Kursus kilat musik angklung yang kita lihat dan kita tidak bisa pernah memainkan, dan ternyata tidak terlalu sulit karena kita mau dan ada metode yang benar. Jadi apapun cita-cita itu, kalau kita mau, metodenya benar,
dikendak oleh konduktor yang sangat hebat tadi, tepuk tangan dong. Ternyata orkestrasinya indah, filosofinya dalam tadi. Ternyata yang beda, yang nggak mengerti di orkestrasi dengan yang berbeda-beda dengan filosofi Pancasilanya tadi, ritmenya jadi bagus, didengarkan indah, dan mungkin itu menjadi perjuangan bangsa ini. Bagaimana kita mengkendak dan mengorkestrasi itu dengan cara yang benar. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang benar. Kita orang-orang yang punya progresivitas untuk percaya pada kemampuan bangsa sendiri, percaya pada akar budaya sendiri, percaya kepada bangsa yang punya kepribadian dalam kebudayaan kita sendiri. Terima kasih, penghormatan ini luar biasa. Saya bangga mengenakan baju ini yang sudah saya apa sekali saya cari. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu itu bukan hanya di rumah. Ibu itu orang hebat yang melebihi semua profesi. Karena mulai dari pagi dia melayani kamu, buatin makan kamu pergi ke sekolah, kadang mengantar. Kamu sekolah apa yang dikerjakan oleh ibu? Beresin rumah, nyiapin makan lagi, mikirin nanti kamu ulangannya siapa yang gantinya. Maaf, tidak ada rate salary yang kemudian ada pada seorang ibu. Tidak ada. Saya ya jelek-jelek itu gubernur saya. Pada saat pandemi kemarin Mbak, luar biasa, hampir usaha-usaha bangkrut. Maaf sekali, angka perceraian meningkat. Apa yang terjadi? Karena kondisi ekonomi buruk. Pada bapak-bapak saya memberikan catatan saya. Ketika pergi, dia ternyata melambaikan tangan. Apa yang terjadi di rumah tangga? Ternyata seluruh tanggung jawab itu dilempar kepada ibu. Dan betapa perkasanya makhluk yang namanya perempuan ini. Betapa perkasanya dia. Disitulah dia bertahan, disitulah dia survive. Dan hampir semua yang dia kerjakan itu adalah karena ketegaran. Karena ketegaran. Maka dia berbisnis kemudian menjadi sukses. Dia survive untuk membawa anaknya tidak lapar, tetap bisa sekolah, dan semuanya itu ibu. Maka kenapa saya sering dengan ibu-ibu begitu? Ya di luar itu memang ada kecerewetannya, tapi ya itulah ibu ya. Karena sebenarnya kasih sayang yang dia ingin tunjukkan itu ekspresinya macam-macam. Jadi kalau saya datang kepada ibu-ibu, sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan betapa hebatnya ibu-ibu kita. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Jangan tanya lagi ya Mbak ya. Tambah terharu begitu. Iya. Kamu jangan tanya soal bapak ya. Lalu ya. Ini jadi beda ya. Baru tahu ya tadi. Oh. Namanya perkenalkan Bapak, saya sudah hukum berkaki dia. Orang disebut manusia. Nama saya Marcel. Nama saya Marcel Pak. Marcel. Ya. Biasanya Asep, Dadang. Ya. Mungkin nama-nama itu nggak keluar lagi. betul. Mungkin ini Marcel suka tiap lebaran ada Pak. Oh, ya. Kalau tegak. Orang Itu agak kuno tadi bikin ketawa. Oh, klasik Apa Pak. saya bertanya? Sebelumnya saya ngefans banget ke Bapak. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Bapak. Kemarin juga kita ketemu Pak di Jakarta di Penasi 98. Oke, Oh, kamu datang di sana ya? Iya. Jadi banyak sekali yang datang. Ya, habis Ada yang jenisnya kayak kamu kemarin ini. Makasih. Makin di mahasiswa atau makin di yang jual tadi kemarin? Oh, saya sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Berarti ikut foto dong kemarin? Iya, ikut. Oke, tidak. Ada fotonya. Ada ya. Nggak usah dibuka aku pada saya ya. Jadi apa saya bertanya? Jadi gini Pak, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Bapak di pada tempat ini. Yang ingin saya tanyakan itu, Bapak kan datang ke sini itu untuk
memperkenalkan diri gitu, bapak kita adalah calon presiden. Enggak. Saya kesini mau main angklung. Salah loh, maaf ya. Maaf, ini salah besar semuanya. Saya itu kesini hanya mau belajar angklung. Titik, nggak ada komanya. Ya. Nah, Pak, Tapi silakan Pak, boleh tanya. Pak. di sini kan banyak orang-orang Sunda gitu, banyak emak-emak, banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kira-kira Pak, kesan pertama Bapak di saat menginjakan kaki di tanah Pasundan itu pasti kan? Kesan pertama, Iya. begitu menggoda. Selanjutnya terserah saya. Bahasa apa Pak? Saya dulu tuh. Iya, iya. Kemudian tanya. Iya Pak. Kalau iklan saya biasanya Ntar sama kayak iklan. Itu. mungkin Bapak tuh menggoda itu karena orang-orang Sunda itu terkenal dengan wanita-wanita yang sangat cantiknya ya. Pak. Kalau itu nggak usah kamu ngomong, semua seluruh dunia tahu itu. Katanya Tuhan menciptakan Sunda ini dengan tersenyum gitu. Semuanya indah, ramah, maka senang saya. Oke saya ya. Ya, sebelum menghormatan Ya, silakan ambil satu. Bukan, Pak. Bukan pajangan. Ini pajangan, Pak. Oh. Ini bacanya don't not touch play. Nah, itu. Nggak jadi. Makasih ya, Saya. Cukup ya, cukup ya. Makasih. Ya, Pak, mungkin Terima kasih ya semuanya ya. Semuanya ya. Cari omongan masing-masing.